Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Kita belajar tentang mata yang buta yang dicelikkan. Haleluya. Saudara, kita buka dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20. Saudara, mari renungkan firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20. Haleluya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Maria Komendong, Sofia Omai, Agustina Siaan, Bapak Ibu yang baru bergabung pagi hari ini. Tuhan memberkati Berpalina Tasik, Erni Farida, Evrita Panjaitan, Dianti Sumarni, Ruth Sambo Bulawan, Bombong, haleluya. Sheila Anastasia, Tuhan memberkati. Haleluya, Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara, buka dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20. Mari perhatikan firman Tuhan ini. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Nah, saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja 20 ini, saudara ada sesuatu yang menarik, saudara. Saudara, di mana tentara Aram mereka turun ingin menyerang orang-orang Israel. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tuhan membuat dalam rencana-rencana yang dilakukan oleh bangsa Aram untuk menyerang orang-orang Israel, saudara, semua itu digagalkan, saudara. Semua itu ketahuan strateginya. Lalu sampai akhirnya Raja Aram berpikir bahwa ini siapa yang membocorkan semua rahasia ini, orang yang berpihak pada orang-orang Israel. Karena mereka akan membuat strategi apapun, strateginya selalu akan dibongkar, sehingga membuat Raja Israel dan tentaranya bisa menang. Nah, saudara, sampai pada satu titik dari Raja Aram dan tentaranya ingin menyerbu karena mereka mendengar di Israel ada seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa, di mana dia bisa mengetahui banyak hal. Maka mereka ingin menyerang. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika saudara, orang-orang Israel ini berkata, "Celaka, kita hendak diserang." Ternyata Tuhan lewat Nabi Elisa ini membuka mata orang-orang yang bersama dengan dia. Dan akhirnya mata mereka tercelik, saudara. Mereka melihat bahwa ada pasukan tentara berapi yang lebih banyak jumlahnya melindungi mereka. Nah, backgroundnya seperti itu, saudara. Sampai akhirnya ketika hendak menyerang, mata orang-orang Aram ini dibutakan. Mereka tujuannya harusnya di Dotan, tapi dibawa ke Samaria. Dan sampai ke Samaria, ketika mata mereka terbuka, orang-orang Aram ini, baru mereka sadar, loh kok kita sampai di Samaria ini. Nah, saudara, matanya dibukakan. Ada sesuatu yang dibukakan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita juga seringkali mata kita terhalangi. Karena sebenarnya kenapa kita tidak bisa berjalan dengan iman? Karena seringkali mata rohani kita dibutakan oleh apa yang terlihat. Seringkali mata rohani kita justru terfokus pada apa yang terlihat, sehingga mata rohani kita tidak bisa menembus jauh ke belakang bahwa ada Tuhan yang bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Ada Tuhan yang bisa melakukan segala perkara dalam hidup kita. Nah, saudara, sampai akhirnya tadi apa yang kita baca, di mana segera sudah mereka sampai Samaria, Elisa berdoa, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Dan ketika mata mereka melihat, mereka baru tercelik. Mereka bukan di Dotan, tapi mereka sampai ke Samaria. Dibukakan mata mereka.
Dan saudara, nanti kalau saudara baca, akhirnya orang-orang Israel justru menjamu mereka. Dan akhirnya semenjak saat itu orang-orang Aram, mereka tidak lagi menyerang orang-orang Israel. Nah, saudara, ada sebuah perenungan yang saya renungkan di sini. Saudara, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau harus belajar untuk melihat dengan mata rohani kita. Bukan hanya dikondisikan oleh mata jasmani. Ada banyak hal orang-orang yang mereka sukar untuk memahami hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena seringkali mata mereka terkecoh pada apa yang ada di depan mereka. Contohnya seperti ini. Ada banyak orang-orang di mana mereka hanya terus terfokus pada hal-hal yang jasmani. Orang sakit, orang mengalami kelemahan, orang mengalami pergumulan. Kalau mata kita hanya tertuju pada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang menjadi masalah, menjadi pergumulan yang berat dalam hidup kita, seringkali kita hanya terbatas oleh itu. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu bisa melakukan hal yang lebih besar, lebih dahsyat lagi? Saudara, mata rohanimu terbuka untuk melihat di belakangnya ada Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Saudara, ada sebuah cerita, seorang pengkhotbah berkata demikian. Dia menceritakan dalam salah satu khotbahnya, suatu sore sebelum Natal, seorang pria berjalan melalui jalan-jalan kota dan dia memperhatikan dari salah satu sudut. Dia memperhatikan ada 3 gadis kecil yang sangat tertarik kepada dekorasi dari sebuah toko, di mana toko itu dihiasi dengan Natal. Dan ketika pria ini mengamati, ternyata gadis yang di tengah adalah gadis di mana gadis ini adalah matanya buta. Lalu dia memperhatikan dari percakapan itu, 2 gadis yang mengapit gadis yang di tengah ini berkata, "Tidak tahukah engkau, itu ada hiasan-hiasan Natal, indahnya bukan main, itu ada pohon terang." Dia cerita seperti itu. Gadis yang buta ini hanya menjawab, "Oh iya, aku tahu. Oh begitu ya, indah ya." Hanya seperti itu. Lalu saudara, gadis yang satunya lagi yang bisa melihat berkata, "Itu ada boneka yang cantik. Bonekanya begitu indah." Gadis yang di tengah ini hanya berkata, "Oh gitu kah? Bagus kah?" Gadis yang malang itu hanya bisa berdiri dengan tatapan yang kosong di wajahnya, dan dia tidak bisa mengagumi banyak hal karena matanya buta. Saudara, ketika mendengar itu, saudara, itulah gambaran dari orang-orang yang mengalami mereka buta secara rohani. Ada banyak orang bisa menceritakan Yesus hidup, dia menyembuhkan saya. Tapi orang yang buta rohani akan berkata, "Mana? Aku gak bisa lihat apa-apa." Dia tertutup. Waktu kita cerita, "Oh aku lihat keindahan Tuhan yang ajaib, dia memulihkan." Orang yang buta rohani berkata, "Mana? Tidak ada." Karena yang dilihat hanya tatapan kosong. Tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati sebagai sebuah keindahan, karena matanya hanya tertutup dengan masalah dan pergumulan. Saudara, orang Kristen yang mereka tidak mempercayai Tuhan, atau mereka tidak terbuka mata rohaninya, mereka hanya melihat hal-hal yang sebenarnya hanya berkata tidak mungkin, tidak bisa, dan yang tatapan yang kosong. Tapi orang Kristen yang matanya terbuka untuk bisa melihat, percaya kepada Tuhan, dengan imannya dia bisa menembus bahwa ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nangkap Bapak Ibu? Jadi kalau mata kita terbuka, kita bisa melihat hari ini di balik masalah yang ada, dan saudara bisa melihat menembus ke belakang. Tuhan masih menyediakan mujizat buat saya. Sebenarnya
dan saya mau berkata, saudara akan nikmati keindahan itu di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu, Tuhan yang membuat mujizat dalam hidupmu, Tuhan yang kau percayai, yang akan melakukan hal yang dahsyat di sana. Nah, pertanyaannya, mengapa ada banyak hal dalam kehidupan orang-orang mereka belum percaya dan matanya masih tetap buta dan tidak terselip? Jawabannya, karena ada banyak orang yang tertutup matanya. Mereka tidak atau belum mempercayai Tuhan. Maka seringkali hal yang duniawilah yang seringkali menutup mata rohaninya. Sehingga dia akan berkata, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Maka Rasul Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, saudara buka dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, dikatakan demikian. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Kenapa? Nggak bisa lihat. Perhatikan, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan, hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu, dalam hidup kita, kalau kita ingin lihat perkara-perkara ajaib, saudara, buat orang dunia ketika kita bersaksi, kita bercerita, ada mujizat, hal itu mungkin buat mereka yang hidup secara duniawi dianggap sebagai kebodohan. Karena kenapa? Mereka tertutup, mereka buta secara rohani untuk melihat itu. Tapi bagi orang-orang yang percaya semua hal yang berasal dari Tuhan, ketika Roh Allah menyatakannya dalam hidup kita, dikatakan bahwa engkau dapat memahami itu, karena hal itu memang dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara, ketika saya baca ayat ini, saya menyadari bahwa mata rohani kita perlu dibuka untuk kita melihat masih ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, masih ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, seringkali kehadiran Tuhan gak bisa kita rasakan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaannya yang sempurna, kita tidak bisa rasakan. Karena seringkali mata kita hanya tertuju pada hal-hal yang duniawi. Sehingga hal-hal yang rohani di balik pergumulan masalah seringkali nggak bisa kita lihat. Karena apa, saudara? Seringkali kita hanya melihat yang ada di depan mata ini. Saudara, mari belajar untuk kita, saudara, percaya untuk kita belajar, saudara, bahwa ketika engkau bisa melihat dengan matamu rohanimu, oh saudara, engkau akan lihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Engkau akan lihat masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perhatikan Matius 14 ayat yang ke-28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Haleluya. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik buat kita. Haleluya. Katakan dengan iman, masih ada mujizat buat saya. Haleluya. Masih ada mujizat buat saya. Haleluya. Masih ada pertolongan Tuhan buat saya. Haleluya. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saudara, perhatikan ini. Saudara, ini perikopnya ketika Yesus berjalan di atas air, saudara. Nah, perhatikan ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Saudara, jadi Yesus itu berjalan di atas air, mendahului murid-muridnya. Dan ketika mereka lihat Yesus berjalan di atas air, mereka teriak-teriak ketakutan karena mereka berpikir itu hantu. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara, maka saudara, Petrus memberanikan diri, berkata gini, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku mendekat." Saudara, ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka turunlah dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan saudara, ketika Petrus turun dari atas air, dia bisa loh Bapak Ibu berjalan di atas air. Dia tertuju pada Yesus, dia berjalan di atas air. Dia mengalami mujizat ini saudara. Tapi lihat ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Tapi dalam terjemahan lain, saudara, di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi ketika ia memandangnya ke sekeliling dan melihat ombaknya yang besar, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Jadi saudara, Petrus ini waktu dia turun dari perahu, dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus, maka dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai memandang ke sekeliling saudara, dia mulai tengok kanan, tengok kiri, lalu kan ini ada di tengah laut saudara, dia mulai lihat sekelilingnya dan melihat ombak yang besar. Dia berpikir, mungkinkah? Dia jadi takut, dan apa yang terjadi? Tenggelam. Jadi saudara, apa yang membuat dia akhirnya runtuh imannya? Ketika dia mulai mengalihkan pandangannya daripada Yesus. Ketika dia mulai mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang lain, apa yang terjadi? Dia mulai takut dan tenggelam. Saudara, banyak orang dia sudah mengalami mujizat dengan Tuhan. Dia sudah lihat mujizat Tuhan. Tapi ketika dia mulai melihat ke sekeliling, dia mulai lihat ketidakmungkinan. Dia mulai melihat apakah bisa, apakah sembuh, apakah pas Tuhan tolong, apakah ini benar, apakah saudara. Berapa banyak mulai orang akhirnya takut dan mulai tenggelam. Ketika pandangannya mulai tertutup oleh pada hal-hal yang ada di sekelilingnya, dia mulai dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Berapa banyak orang yang sudah mengalami mujizat seperti Petrus tenggelam, dia pun mengalami demikian. Berapa banyak orang ketika mulai terjebak, matanya terarah kepada hal-hal yang duniawi, masalah pergumulan ditaruh di depan matanya sehingga menutup pandangannya dia daripada Tuhan. Berapa banyak orang mulai takut dan tenggelam. Saudara, dalam hidup ini izinkan Tuhan itu terus mencelikkan mata kita. Saudara, orang yang sakit, orang yang mengalami kelemahan tubuh, seringkali yang dilihat bukan Tuhan yang hidup, tapi seringkali yang terlihat adalah rasa sakitnya yang di depan mata. Pertanyaan saya, kalau engkau percaya masih ada mujizat Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan buat kita, harusnya Bapak Ibu Saudara semua harus berani mengambil sikap untuk memfokuskan dirimu bukan pada rasa sakitmu, bukan pada apa yang terlihat, tapi di belakangnya ada mujizat yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Masih ada Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tertutup. Kenapa? Karena seringkali yang di depan mata itu yang lebih kita percaya. Sama seperti tentara Aram dan rajanya. Mereka ingin menyerang kedotan di mana Nabi Elisa ada. Tapi ketika Nabi Elisa berdoa supaya mata mereka saudara dibutakan,
mereka berjalan dan sampai akhirnya justru bukan ke Dotan, tapi sampai ke Samaria. Dan saudara lihat apa yang terjadi setelah itu. Tuhan membuat hal-hal yang dahsyat terjadi di sana akhirnya. Artinya saudara, kalau mata kita tertutup, secara rohani kita tertutup, semua hal-hal yang rohani kita gak akan pernah bisa pahami. Semuanya kita akan ngomong kayak gini, gak mungkin lah, gak bisa lah. Bahkan tanpa sadar kita pun jadi orang yang apatis, tidak menghargai. Tapi kalau kita ngerti hal yang rohani, mata kita terbuka untuk hal yang rohani. Saudara, kalau dia Tuhan bisa turun ke dunia menyelamatkan manusia, bagaimana mungkin Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya untuk menebus kita bisa lakukan itu? Bagaimana mungkin tidak menolong kita ketika kita sedang bergumul dalam kelemahan, dalam semua pergumulan dalam hidup kita? Harusnya kalau anak saja tidak disayangkan untuk kita, maka apapun dalam hidup kita, harusnya kita pun bisa alami dengan Tuhan. Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Saudara, Alkitab juga sering berkata kepada kita, kalau engkau yang jahat saja tahu pemberian yang baik buat anak-anakmu, bagaimana mungkin Bapamu yang di sorga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepadamu? Butuh iman, saudara, butuh percaya untuk melihat di belakangnya apa yang akan Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai detik ini untuk mendatangkan mujizatnya bagi kita. Bapak Ibu yang hari ini sedang mengalami kelemahan, Bapak Ibu yang sedang sakit, Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu yang sedang dalam kebimbangan, sekali lagi saya mau berkata, Bapak Ibu, masih ada Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan banyak perkara dalam hidup Bapak Ibu saudara semua. Jangan takut, jangan bimbang, jangan menyerah, dan jangan terus tinggal dalam keraguan-raguan. Amin. Saudara, Petrus sudah berjalan di atas air, tapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia, bahasa aslinya, dia mulai memandang ke sekeliling. Nah, ada banyak orang gini, saudara, dia sudah mengalami ketenangan dalam jiwa rohnya, dia percaya Tuhan menyembuh. Tapi ketika dia lihat kiri kanan, wah itu sakit ini mati, itu sakit ini mati, berapa banyak orang jadi ketakutan. Lalu dia berpikir, jangan-jangan aku pun sama. Akhirnya tenggelamlah imannya. Ada banyak orang gitu, Bapak Ibu. Saya belajar menghidupi iman yang saya hadapkan kepada Tuhan. Saya percaya itu akan pakai yang namanya semua keberadaan kita, termasuk logika. Justru kalau itu nggak mungkin bagi kita, itulah mujizat. Tapi kalau semuanya sepertinya, Pak, nggak mungkin Pak, tapi saudara tetap percaya itu mujizat. Tapi kalau saudara punya sesuatu, punya modal, punya banyak hal, saudara percaya itu bukan mujizat, saudara. Saudara punya modalnya. Saudara mau buka toko besar, saudara punya uang banyak, itu bukan mujizat. Tapi dalam kondisi terjepit, gak punya apa-apa, tapi saudara bisa lakukan, saudara mempercayai yang besar, dan Tuhan mengerjakannya, itulah mujizat. Jadi dalam hidup ini, coba jangan pernah mengukur Tuhan dengan apa yang terlihat di depan mata. Tapi mari belajar bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Yesus namanya, dia Tuhan yang ajaib. Dan saudara, Yesus itu pelayanannya hampir sebagian besar ketika dia mengajar selalu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Dia mengajar dengan penuh kuasa dan tanda-tanda mujizat. Beda dengan orang Farisi. Saudara, maka ketika ketemu orang buta, Yesus hanya berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Ketemu dengan orang lumpuh, jadilah engkau berjalan. Ketemu orang mati, dia berkata bahwa dia hanya tidur, dibangkitkan. Ketemu dengan orang yang mengalami kusta, aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya apa? Semua yang dihadapkan kepada Yesus,
Tuhan itu memberi kepastian dan kepastian. Tuhan memberi pertolongan dan pertolongan. Jangan sampai mata kita justru dikondisikan dengan keadaan-keadaan yang masalah yang terus menghimpit kita, sehingga yang di depan mata kita itu masalah, sehingga kita gak bisa lihat ada Tuhan yang masih berperkara dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi ayo bangkitkan, masih ada mujizat. Bangkitkan iman saudara, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar, dan jangan biarkan hatimu terombang-ambing. Amin saudara. Jadi mari pagi hari ini sama-sama berkata dengan iman, tuliskan di leher Tuhan, celikkan mataku ini supaya aku bisa melihat apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupku. Ayo dengan iman saudara, Tuhan celikkan mataku ini supaya aku bisa melihat penyediaan Tuhan dalam hidupku. Ayo dengan iman Bapak, Tuhan celikkan mataku ini supaya aku bisa melihat anugerah Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat Bapak. Orang-orang sederhana adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan, hanya berkata aku percaya. Mau hari ini ditolong, besok atau nanti atau lusa atau kapanpun, aku percaya Tuhan baik, pasti tolong hidup saya. Mau hari ini masalahnya semakin besar gini, aku percaya Tuhan pasti memberi jalan keluar. Itu Bapak Ibu. Saudara, waktu engkau lihat, mungkin maaf ya, suami-suami yang mungkin gak takut Tuhan, tapi ketika engkau lihat dengan mata iman, suamiku pasti balik. Saya percaya Bapak Ibu, ada mujizat masih ada dalam hidup kita. Ketika engkau lihat pekerjaan mungkin yang gak karu-karuan, engkau percaya masih ada mujizat. Tuhan sanggup untuk Tuhan sanggup akan lakukan. Biar mata ini tercelik Bapak Ibu. Jangan biarkan mata kita ini tertutup masalah. Saudara, saya melatih itu dalam hidup saya. Saya tahu dalam hidup pergumulan kita kan, yang namanya sebagai gembala lihat jemaat ada banyak pergumulan. Kadang di satu sisi kita sebagai hamba Tuhan pun punya masalah pergumulan. Tapi saya tidak akan biarkan bahwa mata saya hanya tertuju pada masalah. Saya tetap berkata bahwa masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita sering nyanyi pujian berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara ajaib. Saudara, mari hari ini bagian kita, mata kita harus terbuka secara rohani untuk melihat masih ada Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan bernama Corrie ten Boom, dia menuliskan demikian saudara, iman melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang tidak dapat dipercaya, dan menerima apa yang tidak mungkin. Bapak bisa tuliskan di live comment. Ini perkataan seorang hamba Tuhan. Dia termasuk salah satu hamba Tuhan yang membawa kebangunan rohani dengan tanda-tanda dan keajaiban saudara. Namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom saudara. Dia menuliskan gini, iman melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang tidak dapat dipercaya, dan menerima apa yang tidak mungkin. Sekali lagi, iman melihat apa yang tidak kelihatan. Artinya gini, kalau engkau bisa melihat di belakang tabir ini saudara, yang nutupi mata kita, dan saudara mata rohanimu terbuka bisa melihat, engkau sedang berjalan dalam iman, engkau sedang berjalan dalam mujizat. Percaya pada apa yang tidak dapat dipercaya. Artinya gini, kalau kelihatannya dunia berkata, wah ini berat nih, tidak mungkin bisa sembuh, tidak mungkin bisa dipulihkan, tapi saudara percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidupmu, bisa menyembuhkan saudara. Percaya pada apa yang dunia katakan tidak mungkin, saudara, engkau sedang berjalan dalam iman. Menerima apa yang tidak mungkin, artinya gini,
Kalau dunia berkata tidak mungkin, saudaranya berkata ini, yang tidak mungkin justru aku terima jadi sebuah kemungkinan. Saudara, waktu kau berjalan dengan demikian, saudara akan berjalan dalam mujizat dan anugerah Tuhan. Melihat apa yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang tidak dapat dipercaya, menerima apa yang tidak mungkin. Saudara, saya percaya Tuhan masih bergerak, bertindak dalam hidup kita masing-masing sampai detik ini. Jadi jangan lemah, jangan hari ini bingung, wah nanti ke depan bagaimana. Percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Biarkan renungan sederhana ini menjadi berkat buat saudara, memberkati saudara. Minta Tuhan menjelikan mata rohani kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih sayang. Sampaikan firman-Mu buat kami, apa yang sudah kami dengar. Biarkan firman-Mu memberkati kami, nuntun kami, supaya mata kami terus tercelik ya Tuhan. Dan sampaikan itu secara pribadi dalam roh kami, dalam pergumulan kami, sehingga iman kami dibangkitkan, iman kami dikuatkan, dan kami terus berjalan dalam iman. Orang benar akan berjalan dengan iman. Terima kasih, sesuatu masih sanggup terjadi karena Yesus ada bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Mari yang percaya dengan iman, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir buat pagi hari ini. Biarkan semua apa yang kita dengar menjadi berkat buat saudara. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati. Sampai secara lisan undur diri. God bless you all.